Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika Lintian mendengarnya, dia berkata, "Kau memang lebih kuat dari orang-orang biasa dari bangsa dewa. Tapi kau masih jauh dibandingkan dua orang lainnya yang kulihat hari ini." "Dua orang lainnya? Siapa mereka?" Suro tidak tahan untuk bertanya. Dan Lintian tersenyum, "Perlu ya aku memberitahumu?" Suro pun kesal. "Ayo. Kalau kau tidak menang kali ini, tak perlu lagi bicara soal menang atau kalah. Hanya kali ini saja. Tidak perlu tunggu lain kali. Sekarang juga." Setelah Lintian selesai berbicara, rohnya keluar dari tubuhnya, dan tubuh fisiknya disimpan. Semua orang penasaran, apa yang sedang dilakukan orang ini? Melepaskan roh dari tubuh? Apa dia akan bertarung hanya dengan roh melawan Su Xiaozu? Gila! Apa dia mengandalkan roh yang tak berguna itu? Semua orang menganggap ini terlalu dipaksakan. Saat itu, bayangan Lintian menyebar dan medan pertempuran terbuka. Api ilahi yang kuat menyerang Su Luo satu persatu. Su Luo segera menggunakan medannya untuk menghancurkan medan milik Lintian dan semua bayangannya, lalu tertawa, "Cuma kamu yang ingin menjebakku?" Tapi Lintian tersenyum, masih ada yang tertipu. Tertipu? Su Luo tidak mengerti. Saat itu, tanda dari Lintian terbuka, dan roh pihak lawan mulai menyebar liar, membuat Su Luo terus mundur dan menjaga jarak dari Lintian. Tidak hanya itu, Su Luo juga mengeluarkan pil, menggenggamnya, dan mulai mengeluarkan uap putih. Dalam sekejap, napas Su Luo kembali ke puncaknya, lalu mendengus, "Aku punya kemampuan dan kau tidak bisa menghabiskan roh kuku begitu saja." Lintian pun mengagumi kemampuan dan milik lawannya, dan dalam hatinya ingin memilikinya juga. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan ambil jalan ini." Secara diam-diam, Lintian menyuruh Raja Ular Petir untuk melepaskan gas beracun. Tapi Guru Hu bukanlah murid biasa. Ketika dia melihat tubuh Lintian dipenuhi kekuatan aneh, dia langsung memikirkan ular yang pernah ditaklukkan oleh Lintian. "Oh, begitu rupanya." Guru Hu tersenyum seperti telah memahami sesuatu. Tapi Su Luo masih tidak tahu, dan dia melihat dirinya terperangkap dalam gas yang perlahan-lahan menyerangnya. Dia ketakutan dan segera menggunakan pil untuk membentuk perlindungan satu demi satu. Namun, perbedaan kekuatan antara Su Luo dan Lei Tianming serta Feng Yu terlalu besar, sehingga perlindungannya tak mampu menahan gas beracun itu. Sebaliknya, dalam waktu singkat, gas beracun itu meresap ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, tubuh Su Luo lumpuh, seperti membeku, membuatnya ketakutan. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar juga penasaran dengan apa yang terjadi dan mengapa bisa begitu. Lanyu terkejut, apa yang sedang terjadi? Sementara Sue merasa firasat buruk, apakah dia akan disingkirkan? Lintian mendekati Su Luo, menatapnya dan tertawa, "Menyerahlah." "Tidak. Aku tidak akan menyerah." Su Luo masih ingin melawan, tapi racun membuatnya tak bisa bergerak. Dia menggertakkan gigi dengan marah, Kau pengecut. Kalau kalah ya kalah." Lintian menertawakannya, tapi Su Luo tetap bersikeras bahwa dia belum kalah. Lintian hanya bisa tersenyum, lalu rohnya langsung masuk ke tubuh Su Luo. Saat itu, Su Luo tidak bisa melawan dan hanya bisa membiarkan Lintian masuk ke ruang kesadarannya. Di dalam ruang kesadaran ini, Su Luo tertawa, "Bocah, racunmu hanya meracuni tubuhku, tapi tidak menyentuh roh kuku. Dan sekarang, kau datang ke ruang kesadaranku. Kau pikir rohmu bisa mengalahkanku?" Lintian tersenyum padanya, dan Su Luo berkata, "Tentu saja, roh dalam bentuk tubuh hantu adalah yang terkuat dari semuanya." Setelah itu, roh Su Luo berubah menjadi bentuk hantu dan bersiap bertarung dengan Lintian. Lintian tersenyum dan menggunakan sihir kehampaan, yang langsung melemahkan kekuatan Su Luo. Tidak hanya itu, Lintian sudah siap untuk mengakhiri semuanya. Tapi sudah terlambat, sihir kehampaan telah menghantam roh Su Luo dengan keras. Saat itulah Su Luo menyadari betapa menakutkannya roh Lintian. Lintian tersenyum padanya dan berkata, "Hal terbaik adalah, begitu aku masuk ke ruang kesadaran seseorang, dia akan tamat." "Jangan sombong." Su Luo berteriak, dan Lintian tersenyum jahat, "Masih belum mau menyerah?" Setelah itu, Lintian menyebarkan bayangan tak terhitung jumlahnya dan menguncinya. Su Luo terkejut dan panik.
Dia ingin menyerah, tapi Lin Tian tak memberinya kesempatan. Ia langsung meletakkan segel jiwa pada roh Suluo. Suluo sempat melawan sebentar, lalu benar-benar jatuh terpuruk. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Baiklah, serahkan kemampuan dan MU." Keahlian dan keluarga Sukami disebut dan Liuch, yang berarti ada 6 tingkat. Tapi aku hanya mempelajari 3 tingkat. 3 sisanya masih ada di keluarga Su. Beritahu dulu yang kau tahu. Suro pun akhirnya memberikan strategi dan Liuch kepada Lin Tian, dan Lin Tian memahaminya, lalu rohnya keluar dari tubuh Suluo. Tak hanya itu, Suluo juga menyerah di depan kerumunan, membuat Lan Yuqi panik dan berteriak kepada Suluo, "Kakak Su, maksudmu apa ini?" Suluo tidak menjawab dan langsung pergi. Lin Tian mengatur kembali emosinya dan pergi menemui Luo Han. Sementara itu, Dugu Huantian berkata dengan penuh semangat, "Guru, kau sungguh luar biasa." "Sudahlah." "Apa maksudnya, sudahlah?" "Lihat, satu persatu orang dari bangsa dewa dikalahkan, dan mereka yang bukan dari bangsa dewa menganggapmu sebagai pahlawan." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Saat mereka berjalan, Dugu Huantian bertanya, "Kau mendapatkan teknik dan itu?" "Ya, sedang kupahami," jawab Lin Tian, dan Dugu Huantian penasaran, "Kalau begitu, teknik dan itu hebat?" "Jangan diremehkan, memang luar biasa," jelas Lin Tian, dan Dugu Huantian berkata iri, "Guru, apa kau memang ahli dalam mempelajari segala hal? Kenapa kau berkata begitu? Dulu ada banyak legenda tentangmu di kerajaan dewa, terutama satu, kau adalah jenius yang belajar paling cepat di kerajaan dewa, dan setiap kali kau melihat teknik, kau langsung bisa mempelajarinya," kata Dugu Huantian sambil tersenyum. "Informasimu cukup akurat." "Guru, kenapa kau bisa sekuat ini?" tanya Dugu Huantian tak tahan, dan Lin Tian tersenyum, "Mungkin karena rajin belajar." Setelah mengatakan itu, Lin Tian tak bicara lagi dan membawa Luo Han kembali ke alun-alun pelatihan. Tak ada yang mengganggu Dugu Huantian, jadi dia duduk dengan senang dan santai, melanjutkan merasakan perubahan rohnya. Guru Hu yang melihat dari kejauhan tersenyum, reputasi anak ini memang terus meningkat. Bukan hanya Guru Hu yang memuji keterampilan Lin Tian, para pemimpin aula juga demikian. Di sisi lain, Lan Yuqi mengejar Suluo dan bertanya, "Kakak Su, kenapa kau menyerah?" Sue juga penasaran, "Su Xiaozu, kau benar-benar dikalahkan olehnya?" "Aku tak ingin mati." "Jangan cari masalah dengannya lagi." Satu kalimat itu membuat Lan Yuqi bingung. "Apa? Kita biarkan dia begitu saja?" "Ya. Jangan ganggu dia." Suluo pun pergi dengan lesu. Sementara Lan Yuqi berdiri lama dan berkata, "Apa aku salah dengar?" Sue menggelengkan kepala, "Tidak salah dengar, itu nyata." Lan Yuqi sangat tidak rela, bahkan mengumpat, "Pengecut! Begitu saja kabur." "Tuan Muda Lan, kita andalkan diri sendiri saja." "Andalkan diri sendiri? Bagaimana caranya?" Saat Lan Yuqi mengingat betapa dia diacak-acak oleh Lin Tian di rawa petir ilahi sebelumnya, dia menjadi bingung. Sekarang tanpa bantuan Suluo, dia benar-benar tak tahu harus bagaimana menghadapi Lin Tian. Orang dewasa yang masuk ke dalam tubuh kita waktu itu sepertinya sangat kuat. "Kamu masih memikirkan dia? Mau mati, ya?" Lan Yuqi panik, tapi Sue di sebelahnya berkata, "Targetnya adalah wanita itu. Dan waktu itu bocah itu menjebaknya. Menurutku, dia lebih marah dari kita, hanya saja belum bisa mendekati si bocah itu." Setelah mendengar itu, Lan Yuqi bertanya, "Jadi maksudmu apa? Kita harus keluar? Mungkin bisa bertemu dia lagi dan minta bantuannya?" Sue bertanya ragu, "Kamu pikir kita bisa keluar begitu saja?" Lan Yuqi melirik kesal, dan Sue berkata heran, "Kita nggak bisa keluar? Waktu itu, kita dimasukkan ke tubuh. Sekarang, kemungkinan kita sedang diawasi. Begitu keluar, langsung ditangkap lagi." Lan Yuqi tampak lemah. "Kita harus cari si kakek compang-camping itu, tapi dia sembunyi di mana?" Sue kebingungan. Lan Yuqi juga ingin tahu soal itu, tapi Sue mulai cemas. Tiba-tiba, terdengar suara di telinga mereka, "Kalian memanggilku lagi?" Lan Yuqi dan Sue kaget, saling menatap. Suara itu tertawa, "Walau aku pergi, aku meninggalkan kalian kekuatan yang tidak diketahui siapapun. Dengan kekuatan itu aku bisa berkomunikasi dengan kalian, jadi aku tahu semua yang kalian lakukan." Mereka terkejut dan wajah mereka berubah pucat. Xie Ocean lalu berkata dengan santai, "Tenang saja, selama kalian lakukan apa yang aku perintahkan, kalian bisa menghabisi bocah itu."
Kemudian dia berbisik, "Jadi, kalian tahu, aku bisa dengar dan lihat semua?" "Tentu saja." Lan Yuki tampak bersemangat, "Jadi katakan, bagaimana caranya mengalahkan bocah itu?" "Bocah itu sedang diawasi oleh para pemimpin Pavilion Akademi. Jadi mustahil kalian bisa membunuhnya di akademi." Lan Yuki terkejut, "Apa? Para pemimpin Pavilion?" "Benar. Bocah itu pasti punya sesuatu yang menarik perhatian mereka. Makanya mereka diam-diam melindunginya," jelas Xiao Shan. Lan Yuki mendengus, pantas saja dia bertingkah seenaknya, ternyata ada backing. Sue tidak terima. "Tuan, kalau begitu, bagaimana caranya kami bisa menghadapinya?" "Gampang. Di akademimu masih banyak jenius dari kaum dewa, kan? Bayar saja mereka. Di akademi dilarang bertarung, hanya boleh duel. Jadi tidak mudah membuat dia mau duel." Lan Yuki mengeluh. Xiao Shan berpikir sejenak, lalu bertanya, apa tujuan dia datang ke akademi ini? "Tujuannya cuma satu, ikut ujian kolam darah dewa, masuk ke kolam itu, bangkitkan darah dewa dalam tubuhnya, dan jadi anggota sejati kaum dewa," jelas Lan Yuki. "Apakah ujian itu diawasi juga oleh para pemimpin Pavilion?" "Seperti masuk ke tempat rahasia, tapi para pemimpin Pavilion biasanya tidak terlalu ikut campur." Lan Yuki menjawab, "Kalau begitu, saat ujian, kumpulkan sekelompok orang dan hajar dia." Idenya bagus, tapi makin kuat jeniusnya, makin susah dibujuk. Lan Yuki tampak murung. "Itu mudah. Bilang saja ke mereka, kalau berhasil membunuh bocah itu dan menangkap gadisnya, kau akan beri mereka pil darah langit legendaris yang bisa mengubah garis keturunan tanpa perlu ke kolam darah dewa." Mendengar itu, Lan Yuki terkejut, "Kau punya pil darah langit?" "Tentu saja. Asal kau selesaikan tugasmu, aku akan beri satu." Lan Yuki langsung mengangguk, "Oke, kami pasti akan menyelesaikannya." "Kalau begitu, bersiaplah dan tunggu perintahku," kata Xiao Shan. Lan Yuki dan Sue pun segera bergerak untuk mempersiapkan segalanya. Lin Tian tidak tahu bahwa Lan Yuki mulai menggerakkan orang-orang lagi. Beberapa hari kemudian, saat ujian kolam darah dewa dibuka, sekitar 5 atau 6 ribu orang berkumpul di sebuah alun-alun di atas gunung. Di depan mereka berdiri Guru Hu, dan di belakangnya ada formasi teleportasi berwarna merah darah. Ini adalah formasi teleportasi menuju kolam darah dewa. "Tapi bahaya di sepanjang jalan, kalian pasti sudah tahu," kata Guru Hu. Beberapa orang sudah pernah ikut, dan seseorang berseru, "Guru Hu, langsung saja mulai." "Benar, cepat mulai biar cepat selesai." Guru Hu tersenyum, "Baik, silakan masuk. Jika tak bisa lanjut di tengah jalan, cukup teriak ke langit beberapa kali, akan ada kekuatan yang mengeluarkan kalian." Semua orang pun tampak tak sabar. Dugu Huan Tian bertanya, "Guru, apa ujian ini sulit?" "Ayo masuk saja dulu, nanti juga tahu," kata Lin Tian yang juga belum tahu apa yang akan dihadapi. Namun, Dugu Huan Tian tiba-tiba melihat Lan Yuki dan beberapa orangnya di kerumunan. Ia juga melihat Lei Tianming dan Feng Yu. "Guru, itu mereka, dua orang itu bersama Lan Yuki," kata Dugu dengan wajah serius. Lin Tian hanya tersenyum, "Tepat waktu. Bagus, aku bisa coba kekuatanku." Sebenarnya, Dugu Huan Tian tahu dua orang itu sangat kuat. Tapi dalam beberapa hari terakhir, Lin Tian telah memahami teknik pemecah darah hingga tingkat kelima dan ingin menguji kekuatannya. Tak hanya itu, Lin Tian juga telah mempelajari 3 jurus pertama dari Dan Liuch, yang bisa meningkatkan kekuatan efek pil hingga 100 kali lipat. Dia benar-benar ingin menguji apakah dua jenius itu bisa menahan kekuatannya. Tapi Lei Tianming dan Feng Yu mengira Lin Tian masih sekuat dulu, jadi mereka tidak menganggap serius. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana, begitu Lin Tian pakai racun lagi, mereka akan langsung minum pil penawar, lalu menghabisinya tanpa ragu. Saat mereka melihat Lin Tian, mereka langsung merasa menang, apalagi Lan Yuki datang bersama dua ahli lain. Dia seperti raja di tengah alun-alun, penuh percaya diri. Namun Lin Tian tidak menghindar, malah berjalan perlahan menuju formasi teleportasi, dan seperti orang lain, masuk bersama yang lain. Lan Yuki mengira Lin Tian ingin kabur, lalu berkata pada Lei Tianming dan Feng Yu, "Lihat tuh, dia langsung lari ketakutan begitu lihat kalian." "Kejar," seru Lei Tianming. Dia tak ingin melewatkan kesempatan, dan semua orang pun ikut berlari mengejar. Setelah memasuki formasi teleportasi, 3 orang Lin Tian melihat pegunungan yang membentang terus-menerus, dikelilingi oleh pusaran-pusaran. Pusaran-pusaran ini memiliki kekuatan menyedot, dan jika seseorang tidak mendekat dengan hati-hati, mereka bisa tersedot dan langsung dieliminasi. Namun, beberapa pusaran sangat mematikan. Sekali tersedot, orang itu bisa mati. Jadi semua orang sangat berhati-hati di sini. Dugu Huan Tian menatap pusaran-pusaran hitam itu dan bertanya, "Guru, apakah pusaran-pusaran ini seberbahaya itu?"
Tadi orang-orang yang lewat bilang, pusaran ini bisa menyedot orang. Kalau beruntung, mungkin cuma tersedot keluar. Kalau sial, ya tamat, kata Lin Tian sambil tersenyum. Dugu Huan Tian ketakutan, kalau begitu, aku ikut guru saja. Kalau tidak, bisa mati nggak tahu sebabnya. Aku khawatir ini baru permulaan. Masih ada yang lebih berbahaya. Dugu Huan Tian penasaran, dan Lin Tian menjelaskan, ujian ini tidak sesederhana itu. Saat itu juga, Lan Yuqi dan yang lainnya mengejar dan mengepung mereka bertiga. Bocah, kali ini kau tidak bisa kabur, Lan Yuqi tertawa sombong. Dugu Baitian tampak ketakutan, sementara Lin Tian malah tertawa. Sepertinya kalian semua datang bersama, ya. Lei Tianming berkata dingin, bocah, terakhir kau bisa kabur. Tapi kali ini, tidak ada tempat untuk lari. Benar. Hari ini kau takkan bisa lolos, timpal Feng Yu. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum pada mereka. Oh? Benarkah begitu? Lan Yuqi bertanya heran, kalian sudah pernah bertemu sebelumnya? Ya, jawab Lei Tianming. Tapi kali ini, meskipun dia tidak mengundang kami tetap akan membunuhnya. Bagus. Lan Yuqi senang sekali. Lalu Lei Tianming segera memanggil petir dalam jumlah besar dan membentuk penghalang petir di sekeliling. Feng Yu menggunakan angin, membentuk pusaran yang mengelilingi, menciptakan perlindungan ganda. Lan Yuqi dan Sue pun terlihat senang sekali. Dugu Huan Tian panik, guru, aku tak bisa melawan mereka berdua. Kau dan Nona Luo mundur dulu. Aku yang akan melawan mereka. Guru, apa Anda serius? Dugu Huan Tian terkejut. Tentu saja, jawab Lin Tian yakin. Dugu Huan Tian akhirnya mundur bersama Luo Han. Bocah, kali ini kami datang dengan persiapan matang, kata Lei Tianming sambil menelan pil, begitu pula Feng Yu, lalu berkata, sekarang, kami tidak takut racunmu lagi. Lan Yuqi yang menonton tertawa, bocah, siap-siap mati saja. Lin Tian tersenyum, lalu darahnya berkilat. Dalam sekejap, kekuatan Lei Tianming dan Feng Yu langsung berkurang setengah. Lebih dari itu, Lin Tian membuka domain reinkarnasi, mengurangi kekuatan mereka lagi 1/10. Jadi totalnya, kekuatan mereka berkurang 60%, menyisakan hanya 40%. Mereka jadi sangat lemah. Lin Tian lalu mengeluarkan pil api, menggenggamnya dengan satu tangan, dan menyalakan api. Saat ia menyerang dengan kekuatan pil itu, api menghantam dua orang itu hingga terbakar, bahkan sampai mereka menjerit kesakitan. Lan Yuqi dan Sue terkejut bukan main. Dugu Huan Tian sampai tak bisa berkata-kata karena saking kagumnya. Meskipun Luo Han tidak terlalu mengerti apa yang terjadi, dia ikut merasa bahagia. Ketika api padam dari tubuh Lei Tianming dan Feng Yu, mereka bisa merasakan wajah mereka terbakar dan bau gosong yang menyengat. Lei Tianming marah besar. Kau, apa yang kau lakukan pada kami? Feng Yu juga bingung dan kesal, baru lebih dari 10 hari tidak bertemu, tapi kau jadi seperti ini. Kalian pikir aku akan kabur seperti waktu itu? Lin Tian tersenyum bertanya. Lei Tianming berkata marah, bocah, kami akan membunuhmu. Mereka bersiap menyerang bersama lagi. Lin Tian tersenyum aneh, lalu mengeluarkan pil Dewa Es. Saat dia memukul dengan kekuatan pil tersebut, kedua orang itu langsung membeku di tempat. Dugu Huan Tian sampai ternganga, guru, kejam banget. Lan Yuqi ketakutan, apa ini serius? Sue bergumam gugup, sepertinya kita harus kabur sekarang. Kabur? Lan Yuqi juga ingin, tapi saat itu terdengar suara Xiao Shan, jangan kabur. Kita hampir mati, masa nggak boleh pergi? Lan Yuqi kesal. Tapi Xiao Shan mendengus, kalian berdua, lakukan apa yang kukatakan, maka kalian bisa membebaskan mereka dan bertarung bersama. Kami? Lan Yuqi heran. Lakukan saja, bentak suara itu. Meskipun kesal, mereka mengikuti perintah. Begitu keduanya melepaskan aura, mereka mengangkat tangan dan mengeluarkan cahaya darah, lalu menembakkannya ke arah Lei Tianming dan Feng Yu. Keduanya langsung terbebas dari es. Bukan hanya itu, mata mereka merah menyala, mereka sudah berubah. Saat itu, suara Xiao Shan terdengar lagi, bocah, kita bertemu lagi. Lin Tian membuka mata sihir, dan terkejut menemukan keempat orang itu kini mengandung kekuatan Xiao Shan. Dugu Huan Tian terkejut, tidak. Monster tua itu lagi?
namun Lin Tian tetap tenang. Ia menatap keempat orang itu dan berkata dengan senyum, "Jadi kau membagi kekuatanmu ke 4 orang?" "Benar. Hanya dengan begitu mereka bisa menahan kekuatanku. Kalau aku masuk sepenuhnya, tubuh mereka akan langsung meledak," kata Xie Aoshan sambil tertawa aneh. Lin Tian juga tersenyum, "Waktu itu tubuhmu hancur, dan ini cuma kekuatan jiwamu, kan?" "Benar. Ini hanya roh," jawab Xie Aoshan. "Roh hanya bisa memperkuat kekuatan jiwa, tapi tak bisa menambah kekuatan fisik atau kultivasi." Lin Tian merasa lega mendengarnya. Belum pernah dengar? Kaum dewa bisa masuk ke dalam tubuh arwah. Masuk ke dalam tubuh arwah? Kalau begitu, aku tidak perlu takut. Setelah berkata begitu, Lin Tian mengeluarkan rohnya dan menarik tubuhnya. "Kenapa? Mau melawanku dengan rohmu? Coba saja, nanti juga tahu," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Xie Aoshan tertawa dingin, "Baiklah, kita lihat saja." Keempat orang itu langsung menyebar dan duduk di 4 sudut, lalu menembakkan cahaya darah ke tengah. Cahaya itu menyatu membentuk sebuah roh, lalu berubah menjadi penampakan arwah dan berkata kepada Lin Tian, "Lihat, dengan kekuatan gabungan mereka berempat, aku bisa sepenuhnya muncul. Mau kau seperempat atau gabungan, tidak ada pengaruhnya bagiku." Lin Tian mencibir, "Kalau begitu, biar kau tahu betapa lemahnya dirimu." Xie Aoshan tertawa menyeringai. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia hanya tersenyum. "Aku takut kalian akan kecewa. Anak kecil, kau pikir para kepala pavilion itu akan merasakan kehadiranku di sini? Menurutmu aku perlu bergantung pada siapa?" Lin Tian tetap tersenyum, tapi Gunung Iblis Sao tertawa. "Tentu saja, dengan kekuatanmu, bagaimana bisa melawanku? Jika kau memiliki tubuh fisik, mungkin aku memang tidak bisa melawanmu. Tapi sekarang kau hanya berupa wujud roh, jauh lebih mudah." "Mudah?" Gunung Iblis Sao mengira Lin Tian sedang bercanda. Namun Lin Tian berkata, "Kalau begitu, lihat saja." Melihat Lin Tian mulai mengumpulkan kekuatan, Gunung Iblis Sao tertawa, "Kau ini, bocah kecil, mau menyerangku?" Lin Tian tersenyum misterius, lalu maju menyerang Gunung Iblis Sao sambil menggunakan teknik roh hantu. Ketika Gunung Iblis Sao merasakan kekuatan jiwanya menurun drastis, dia pun mengerutkan kening. Serangan langsung menghantamnya, dan seketika, roh Gunung Iblis Sao terluka parah hingga perlahan memudar seperti asap. Lei Tianming dan yang lainnya terkejut melihatnya. Sementara itu, Dugu Huan Tian menarik napas, "Guru, kau sungguh luar biasa." Namun Lin Tian menatap Gunung Iblis Sao sambil tersenyum, "Apa kau tidak berpikir untuk melarikan diri sekarang?" "Melarikan diri? Tidak mungkin." Aura Gunung Iblis Sao mulai berkumpul, lalu muncul bola cahaya darah di depannya. Lin Tian segera membuka zirah sihir, dan Gunung Iblis Sao mengayunkan serangan. Bola darah itu menghantam Lin Tian dengan keras, namun Lin Tian tidak mengalami apapun. Ia bahkan menatap lawannya dan tertawa, "Itu kekuatanmu?" Gunung Iblis Sao tampak gila dan tidak percaya. Lin Tian tersenyum, "Kenapa? Takut?" Gunung Iblis Sao menarik roh kembali dan menatap Lin Tian dengan marah, "Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau ingin membunuhku? Siapa kau sebenarnya?" Lin Tian merasa lawannya sudah gila hingga bodoh, dan karena kekuatannya terlalu menakutkan, Gunung Iblis Sao berpikir Lin Tian pasti orang hebat, meskipun ia tak mengenalnya. Tapi Lin Tian tidak berniat menjelaskan, dia langsung menghilang dan menyebarkan banyak bayangan. Gunung Iblis Sao terkejut dan segera memecah dirinya menjadi 4 bagian, kembali ke dalam tubuh 4 orang yang dikendalikannya, lalu bersembunyi. Tak lama kemudian, Gunung Iblis Sao memberi perintah kepada keempat orang itu, "Mundur! Cepat!" Keempat orang itu saling berpandangan, lalu lari ke 4 arah berbeda, tanpa sangat takut ditangkap Lin Tian. Melihat itu, Dugu Huan Tian mengejek, sekelompok pengecut. Lin Tian menghentikan bayangannya dan tersenyum, "Sepertinya kita hanya bisa menangkap orang itu di lain waktu." Dugu Huan Tian lalu mendekat dan menatap Lin Tian, "Guru, kau sungguh hebat." Lin Tian hanya tertawa tanpa bicara, lalu berkata pada Luo Han, "Ayo pergi." Luo Han langsung mengikuti Lin Tian, dan Dugu Huan Tian pun mengejar mereka. Sementara itu, di sebuah hutan gunung terpencil dalam area ujian, keempat orang itu berkumpul kembali, dengan cahaya darah berkilauan di atas kepala mereka. Saat itu terdengar suara Gunung Iblis Sao, "Sekarang, kalian pikirkan cara yang bagus untuk mengalahkan dia."
Tidak ada Lan Yuqi dan Sui, kalau ada mereka pasti tidak akan memihak Gunung Iblis Sao. Adapun Lei Tianming dan Feng Yu, setelah dikendalikan Gunung Iblis Sao, mereka mulai tidak rela. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, mereka berencana untuk mengusir Gunung Iblis Sao dari tubuh mereka. Mereka saling pandang dan duduk bersila. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Gunung Iblis Sao. Dua orang itu, sebagai jenius dari keluarga dewa, mulai memaksa kekuatan Gunung Iblis Sao keluar dari tubuh mereka. Gunung Iblis Sao mendengus, "Tanpa aku, bagaimana kalian bisa menang melawan anak itu?" Namun Lei Tianming mencibir, "Tadi kami memang berniat mengandalkanmu, tapi setelah melihatmu malah kabur, kami merasa malu sebagai bagian dari 10 keluarga dewa." "Benar, kami dari 10 keluarga dewa, bukan orang biasa. Kalau ini tersebar, sungguh memalukan." Mendengar kata-kata sombong itu, Gunung Iblis Sao tertawa aneh. "Kalian pikir kalian hebat?" Lei Tianming menjawab, "Tentu saja. Kami punya banyak cara rahasia untuk mengalahkannya, tak perlu rusuh seperti dirimu." "Oh begitu? Silakan, aku akan melihat saja," ejek Gunung Iblis Sao, tapi kedua orang itu mengabaikannya. Feng Yu lalu berkata, "Kalau kau tak mau para tetua tahu bahwa kau ada di sini, pergilah, kalau tidak kami akan melapor." Gunung Iblis Sao malah tersenyum, "Silakan laporkan. Aku tetap di sini." Lei Tianming dan Feng Yu saling berpandangan, lalu pergi. Diam-diam, mereka berdiskusi tentang bagaimana menghadapi Lin Tian dan juga menyingkirkan Gunung Iblis Sao. "Lalu, bagaimana ini, Tuan?" tanya Lan Yuqi. "Dua orang yang sok hebat," gumam Gunung Iblis Sao sambil menatap mereka. Lan Yuqi dan Sui saling pandang, tak tahu harus berbuat apa, hingga Gunung Iblis Sao bertanya, "Ujian ini rumit?" "Rumit sekali. Pusaran-pusaran itu akan makin padat dan akhirnya memaksa semua orang keluar," jelas Lan Yuqi. Gunung Iblis Sao mendengus dingin. "Ayo, kita lihat bagaimana mereka berencana." "Baik," jawab Lan Yuqi, lalu ia dan Sui mengikuti diam-diam. "Saudara Feng, mereka sudah datang." "Apa rencanamu?" tanya Lei Tianming. Feng Yu menjawab, "Aku tidak takut padamu, tapi anak itu sulit dihadapi. Baru beberapa belas hari, tapi dia sudah bisa mengalahkan kita. Itu saja sudah membuatku kesal," kata Lei Tianming marah. "Kau punya teknik rahasia, Thundercloud Calming milik klan Dewa Petir, kan?" tanya Feng Yu. "Ada. Bisa menjebak roh seseorang dalam suatu area untuk sementara waktu," jelas Lei Tianming. "Kalau begitu, aku akan pakai teknik Wind Split Soul Strike milik klanku. Kau jebak rohnya, aku langsung hancurkan. Harus cepat, jangan beri dia waktu untuk bereaksi apalagi pakai teknik pil," kata Feng Yu. Lei Tianming setuju, dan mereka pun mulai mengejar Lin Tianshan. Sekitar seperempat jam kemudian, Lin Tianshan menyadari dua orang datang mengejarnya di jalan pegunungan. "Guru, mereka datang lagi," kata Dugu Huantian. Lin Tian menghela napas, "Sepertinya kita harus menyelesaikan mereka sekarang, kalau tidak akan terus merepotkan." "Guru, kami menonton saja," kata Dugu Huantian dan Luohan yang segera mundur ke samping. Sementara itu, Lin Tian berbalik dan menatap dua orang yang datang, bersiap dengan isyarat spiritual. Saat Lei Tianming hampir mendekati Lin Tian, awan petir muncul di atasnya, dengan kilat menyambar-nyambar. Di tangan Feng Yu, angin berputar sangat cepat dan mengeluarkan suara tajam seperti akan merobek ruang. Melihat ini, Dugu Huantian tampak bingung. "Guru, kekuatan apa itu? Kelihatannya bukan sihir biasa." Lin Tian langsung bisa melihat petunjuknya, menunjukkan ekspresi penasaran, sementara di dalam hati, Lei Tianming tertawa, "Kali ini, lihat saja kau mati." Setelah itu, Lei Tianming mengangkat awan di atas kepalanya dengan kedua tangan, mengguncangnya kuat-kuat, dan menghantam area Lin Tian. Lin Tian segera terperangkap dalam lingkaran kecil, tapi Dugu Huantian tidak tahu apa arti lingkaran itu, jadi ia tampak kebingungan. Pada saat itu, Feng Yu memanfaatkan kesempatan untuk langsung menggunakan teknik pukulan jiwa. Itu berubah menjadi pusaran dan mengenai roh Lin Tian dalam sekejap. Zira Shenyou milik Lin Tian aktif, tetapi serangan terhadap Zira itu sangat dilemahkan, sehingga Lin Tian tidak terlalu terluka. Melihat ini, Feng Yu tampak tercengang. Bagaimana mungkin? Ini? Lei Tianming juga terkejut. Namun, Feng Yu tidak mau menyerah. Ia kembali menggunakan teknik pukulan jiwa angin terbelah. Tapi setelah beberapa kali, tetap tidak ada efeknya.
Ia pun menyerah dan mengarahkan perhatiannya pada Dugu Huantian. Saudara Lei, anak ini tidak bisa dibunuh. Mari kita bunuh dua yang lainnya dulu, saran Feng Yu. Lei Tianming menjawab, baik. Tak jauh dari sana, Lan Yu dan Sue saling berpandangan, sementara Xie Aoshan berubah menjadi cahaya darah dan menyelimuti Luohan. Dia milikku. Kalau mau bunuh, bunuh yang lain. Melihat cahaya darah itu, Lei Tianming mendengus, lalu mengarahkan pandangannya pada Dugu Huantian. Dugu Huantian mengeluh, kenapa selalu aku? Saat itu, Lin Tian tersenyum dari belakang Lei Tianming, kau pikir sihirmu itu bisa menjebakku? Terlambat bagi Lei Tianming untuk terkejut. Lin Tian sudah menggunakan sihir pemecah darah, dan membuka medan, serta bayangan pedang api sihir menghantam Lei Tianming satu persatu. Dalam sekejap, Lei Tianming menjerit, tapi Feng Yu terkejut dan segera menarik Lei Tianming menjauh dari Lin Tian. Berdua, kalian masih di sini? Lin Tian tersenyum pada mereka. Saat mereka melihat sorotan tajam dari mata Lin Tian, mereka mundur ketakutan dan langsung melarikan diri. Kemudian Lin Tian menatap Xie Aoshan dan tersenyum. Kau sudah terluka, masih mau bertahan? Xie Aoshan tidak menyangka kedua orang itu begitu tak bisa diandalkan, jadi ia buru-buru mundur ke sisi Lan Yu dan berteriak pada mereka berdua. Kenapa kalian begitu bodoh? Ayo pergi. Mereka pun segera kabur berurutan, sementara Dugu Huantian berkata dengan kesal, pengecut semua. Namun Lin Tian menatap Luohan dan berkata, kau tak apa-apa? Aku baik-baik saja. Luohan menggeleng, dan Lin Tian mengernyit, gelang orang itu aneh. Iya. Saat mengingat suara dari gelang itu, Luohan menjadi linglung, dan ia sendiri tidak tahu kenapa. Yah, jangan dipikirkan dulu. Ayo kita pergi. Setelah berkata begitu, Lin Tian pergi bersama mereka. Lei Tianming bersembunyi di kaki gunung. Setelah memastikan tidak ada yang datang, ia berkata dengan muram, orang ini hanya manusia biasa, kenapa bisa sebegitu mengerikannya? Feng Yu menghela napas, kita cuma bisa cari orang lain untuk menghadapinya. Lalu sekarang kita kemana? Apalagi? Cepat selesaikan ujian dan pergi ke kolam darah ilahi. Feng Yu berkata dengan kesal, dan Lei Tianming mengangguk, lalu mereka pun bergegas pergi ke arah keluar. Di tempat lain, Lan Yu dan Sue menggigil, dan Xie Aoshan dengan nada dingin berkata, aku ingin kalian pergi ke kolam darah ilahi. Ujian ini sangat sulit, kata Lan Yu dengan tegang, dan Sue menambahkan, benar, ini terlalu sulit. Jangan khawatir, aku akan membantu kalian nanti. Mendengar ini, mereka sangat senang, tapi penasaran. Tuan, kenapa Anda sangat ingin ke kolam darah? Anak itu pasti akan ke kolam darah ilahi. Saat itu, aku bisa menggunakan kekuatan kolam darah untuk mengeluarkan jurus darah unikku, dan tentu saja bisa membunuhnya. Tapi, apakah tidak akan ketahuan? Lan Yuki takut para pemilik paviliun akan mengetahui keberadaan mereka. Xie Aoshan menenangkan mereka, tidak. Dengan hasutan dari Xie Aoshan, mereka mulai menuju ke arah keluar. 2 jam kemudian, Lin Tian dan dua lainnya melihat sebuah aula berwarna merah darah, dan sebuah batu prasasti berdiri di depan aula. Kolam darah ilahi. Guru, kita berhasil lulus ujian? Dugu Huantian bersemangat, dan Lin Tian juga menantikan ini. Karena hanya dengan menjadi dewa, dia bisa mengetahui rahasia tanah terlantar. Jadi Lin Tian berkata, mari kita lihat dulu. Ya? Dugu Huantian sangat senang. Mereka pun berjalan bersama ke gerbang aula dan masuk satu persatu. Saat itu, aula dipenuhi kabut, dan Dugu Huantian heran, kenapa di dalam aula masih berkabut? Saat Lin Tian membuka mata ilahinya, ia menemukan ada jejak beberapa orang yang baru saja masuk. Sepertinya ada orang yang datang lebih dulu. Setelah itu, Lin Tian mengikuti jejak mereka ke sebuah lorong. Tak lama kemudian, ketiganya keluar dari lorong dan melihat sebuah kolam di depan mereka. Kolam itu memancarkan cahaya darah, dan di dalamnya ada beberapa sosok yang familiar. Mereka lagi. Dugu Huantian berkata dengan kesal saat melihat Lei Tianming, Feng Yu, Lan Yu, dan Sue. Namun Lin Tian tersenyum pahit, bukan hanya mereka berempat, orang itu juga sedang mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan? Dugu Huantian tidak mengerti maksudnya, tetapi Lei Tianming tiba-tiba menatap Lin Tian. Keempat orang itu terlihat seperti boneka, tetapi mata mereka merah darah. Anak muda, kita bertemu lagi,
Suara Xie Aoshan keluar dari mulut keempat orang itu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tak disangka, auramu jadi lebih kuat." Kolam darah ilahi, pada dasarnya adalah kolam darah khusus, dan aku bisa menggunakan darah di sini untuk mengubahnya menjadi kekuatanku. Jadi saat aku datang tadi, aku sudah memulihkan jiwaku, dan pada saat yang sama, aku sepenuhnya mengendalikan keempat orang ini agar bisa kugunakan. Setelah mendengar itu, Lin Tian tersenyum, mereka bisa mengalahkanku. Berempat begitu? Mungkin sebelumnya tidak, tapi sekarang, dengan kolam darah ini, aku bisa membuat kekuatan darah ilahi mereka jadi lebih kuat. Maka kau takkan bisa mengalahkan mereka. Benar saja, napas keempat orang itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan Dugu Huantian pun ketakutan. "Guru, lebih baik kita lari." Tapi Lin Tian akhirnya sampai di kolam darah ilahi. Tentu saja, dia tidak akan menyerah, karena jika gagal, dia harus menunggu sebulan lagi. Jadi dia menggeleng dan berkata, "Kalian pergi dulu ke kuil Dewa Laut." Setelah itu, Lin Tian membawa Luohan dan Dugu Huantian ke kuil Dewa Laut, dan Xie Aoshan bisa merasakan keberadaan kuil itu. Ia berkata, "Barang suci dari keluarga Dewa Luo, kuil Dewa Laut. Kau bahkan mengenalinya?" Tentu saja, ini adalah peninggalan dari 4 dewa kuno. Xie Aoshan terlihat sangat bersemangat, sementara Lin Tian bergumam, 4 dewa kuno? Apa itu sebenarnya? Xiao Shan melihat Lin Tian dengan sikap meremehkan dan berkata sambil tersenyum, "Bocah, kalau kamu menyerah sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Kau pikir mereka bisa menaklukkan aku dengan kekuatanmu?" Lin Tian balik bertanya, dan Xiao Shan dengan bangga menjawab, "Tentu saja bisa." Namun Lin Tian tidak berpikir demikian. "Tak usah banyak omong, kalau mau bertarung, ayo lakukan sekarang." "Mau bertarung? Jadi kau benar-benar sudah bosan hidup?" Xie Aoshan menganggap dirinya telah menguasai nyawa Lin Tian, mengancamnya di sana. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, "Menurutmu bagaimana? Kalau kau memang ingin mati, aku akan mengabulkannya." Setelah mengatakan itu, ia memberi perintah pada keempat orang di bawah kendalinya. Keempat orang itu segera terbang satu persatu, mengepung Lin Tian, lalu menggabungkan 4 kekuatan berbeda untuk menyerang Lin Tian. Kekuatan mereka memang jauh lebih kuat dari sebelumnya, membuat Lin Tian tak berani menghadapi secara langsung dan langsung menghindar ke ruang terbuka dalam sekejap. "Berapa lama kau bisa terus menghindar?" ejek Xie Aoshan. Di saat yang sama, ia membuka domain reinkarnasi yang melemahkan lawan 10% lagi. Dengan ini, kekuatan Lan Yuqi dan Sue menjadi sangat lemah, namun Lei Tianming dan Feng Yu masih tetap kuat berkat dukungan kekuatan dari Xie Aoshan. Lin Tian tahu bahwa membunuh Lei Tianming dan Feng Yu akan sangat sulit, jadi ia menatap kolam darah dan mengaktifkan ilmu mata ilahinya. Ia pun menyadari bahwa Xie Aoshan terus-menerus menyerap kekuatan dari kolam darah. "Tampaknya aku harus memutus sumber kekuatannya," pikir Lin Tian. Ia lalu memerintahkan bayangan sihir untuk menghadapi keempat orang itu, sementara dirinya dan beberapa lainnya pura-pura jatuh ke dalam kolam. Kemudian Lin Tian benar-benar menyelam ke kolam darah dan duduk untuk menyerap kekuatan dari kolam tersebut. Seketika tubuh Lin Tian dipenuhi energi, dan ia mulai mengalami halusinasi. Di hadapannya, muncul kabut darah dan sebuah pilar batu besar berdiri di tengah kabut. Saat kesadaran Lin Tian melangkah mendekat, ia melihat beberapa huruf menonjol di pilar itu. Pilar langit ilahi. Pilar ilahi? Lin Tian bingung. Ketika kesadarannya mendekat lebih jauh, pilar itu melepaskan kekuatan yang langsung menyampaikan informasi ke dalam benaknya. Jadi, darah para dewa berasal dari pilar ini? Lin Tian terkejut melihat informasi tersebut. Ia menemukan bahwa semakin tinggi pilar, semakin tinggi pula tingkatan darahnya. Jika ingin menembus ke tingkat lebih tinggi, seseorang harus menyadari dan menembus ke ketinggian tersebut. Lin Tian pun mencoba mendorong kesadarannya naik, tapi selalu ada sesuatu yang menekan dari atas. Karena itu, kesadaran Lin Tian pun masuk sepenuhnya ke pilar langit ilahi, dan tubuh fisiknya disimpan. Hanya kesadarannya saja yang terlihat menembus langit, memasuki mode penusukan jiwa. Wus! Kesadaran Lin Tian terbang ke atas. Di sepanjang pilar batu, ia melihat berbagai jenis darah, dari bintang 1, 2, hingga 9 bintang. Ketika kesadarannya hampir sampai ke puncak pilar, ia melihat sebuah gunung melayang dengan cahaya darah menyala-nyala seperti batu merah darah. Lin Tian mencoba naik, tapi kesadarannya tak bisa mendekat. Ia lalu menggunakan seni rahasia untuk mengendalikan batu-batu itu. Beberapa batu tersedot masuk ke dirinya.
Saat Lin Tian memeriksa isi batu-batu tersebut, ternyata semuanya adalah sumber darah ilahi yang berbeda-beda. Jika darah ini diserap ke dalam tubuh, maka akan mengubah garis keturunan seseorang menjadi lebih tinggi. Setiap orang datang ke kolam darah untuk menerobos batas dirinya, tetapi darah yang ada di pilar langit itu lebih tinggi dari 9 bintang. Setiap sumber darah memiliki kemampuan unik, seperti meningkatkan kekuatan ilahi, mempercepat pemulihan roh, atau memperbesar kekuatan jiwa. Lin Tian pun bingung memilih, karena seseorang hanya bisa memilih satu sumber darah. Jika memilih yang baru, yang lama akan tergantikan. Sekarang, dengan begitu banyak pilihan, Lin Tian benar-benar tak tahu harus memilih yang mana. Yah, terlalu banyak pilihan juga menyusahkan, keluh Lin Tian. Ia terus mencari, hingga akhirnya melihat sebuah batu merah darah di atas yang memancarkan cahaya emas samar. Cahaya emas ini tampak lemah dan tidak istimewa, tapi saat Lin Tian mencoba mengendalikannya, batu itu sangat sulit dijangkau. Setiap kali hampir tertangkap, ia terbang menjauh lagi. Apa sumber darah ini sangat langka? Lin Tian curiga. Ia mencoba berulang kali, hingga akhirnya setelah 1/4 jam, batu itu berhasil ia tangkap. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya terdapat darah kuno yang disebut pendaki puncak, climbing the peak. Pendaki puncak? Apa itu? Lin Tian memeriksa lebih lanjut, dan menemukan bahwa ini adalah darah kuno para dewa, yang memiliki kemampuan untuk selalu satu tingkat lebih tinggi dari lawan manapun. Jika lawan memiliki darah protos ganda, maka darah ini bisa membuatnya menjadi 2 kali lipat atau lebih dari itu. Begitu mendominasi, Lin Tian tercengang. Ia segera menyerap darah ini ke dalam jiwanya. Ketika jiwanya kembali ke tubuh, darah itu langsung menyebar dan menutupi darah lamanya sepenuhnya. Dengan ini, Lin Tian kini memiliki darah kuno para dewa, yaitu pendaki puncak. Tak hanya itu, kekuatannya pun meningkat drastis. Perasaannya luar biasa. Lin Tian menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mempelajari ingatan dari Suro, dan menemukan bahwa Wasteland adalah tempat bagi mereka yang menekuni kultivasi roh. Namun, setelah menjadi dewa, seseorang tidak bisa lagi masuk ke Wasteland, kecuali ia adalah dewa kuno. Di dalam Wasteland, ada 4 dewa kuno, Luo, Gufu, dan 2 lainnya yang legendaris. Keempat dewa ini biasanya sudah pensiun. Selain itu, ada 10 dewa utama dunia, yang merupakan perwakilan terkuat. Di luar 10 besar, ada banyak faksi lain seperti keluarga Lan. Tapi yang paling mengejutkan Lin Tian adalah bahwa Wasteland memiliki banyak kekuatan besar. Ju Xinyuan hanyalah tempat untuk mencuci darah, sementara tempat belajar dan berlatih yang sesungguhnya adalah 6 akademi utama yang tersebar di berbagai wilayah Wasteland. Setiap akademi memiliki banyak ahli kuat. Tak kusangka, Wasteland ternyata sangat kompleks, gumam Lin Tian kagum. Bukan hanya itu, Lin Tian juga mengetahui bahwa tidak semua tempat di Wasteland bisa dijelajahi para dewa, karena banyak tempat sangat berbahaya, bahkan para dewa kuno pun tak berani masuk ke sana. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?